Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, amma ba'd. Sahabat GIF yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Semoga sahabat GIF dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, rezeki yang melimpah, karir yang terus membaik, dan semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat GIF yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya tidak mediumisasi seperti biasanya sahabat ya. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya sedikit akan memberikan tips kepada panjenengan semua, terkhusus bagi yang bertanya kepada kami di kontak WA ya. Dikarenakan beberapa waktu belakangan ini terlalu banyak yang sharing ataupun bertanya terkait bagaimana cara untuk menutup portal gaib dalam diri seseorang ataupun dalam diri manusia sahabat ya. Karena banyak yang menghubungi kami, bertanya dan sharing, mengadu terkait adanya memiliki anggota keluarga yang sering kali mengalami ya, kesurupan berulang. Sudah diobati, sudah diruqyah, dan segala macam cara upaya sudah ditempuh, tapi ternyata yang sakit terkait sering kesurupan ataupun hilang kendali itu masih berulang sahabat ya. Maka dari itu saya memberikan jawaban menggunakan video seperti ini sahabat ya. Karena hemat kami tentunya, kalau saya menjawab pertanyaan terkait problem seperti itu melalui head to head ataupun melalui WA secara pribadi, memang sih menjadi manfaat buat yang bertanya tentunya. Karena yang bertanya cukup banyak, maka dari itu saya memberikan jawaban menggunakan via video seperti ini. Harapan kami tentunya supaya yang bertanya semuanya terkait problem tersebut menemukan jawaban versi saya, dan semoga saja bagi yang tidak bertanya tetap bisa menambah pengetahuan, mana tahu adanya problem yang serupa tentunya ya. Terkait bagaimana cara menutup portal supaya tidak mudah kerasukan ataupun kesurupan makhluk gaib bangsa jin ya. Tentunya kita harus mengerti dulu apa penyebab ya mudahnya manusia itu kesurupan ataupun kerasukan makhluk gaib bangsa jin ya. Yang perlu difahami terlebih dahulu yakni biasanya seseorang itu mudah kesurupan ataupun kerasukan itu karena kejiwaannya lemah ya. Itu langkah pertama harus dikuatkan sahabatnya, dikuatkan batinnya. Artinya sesuatu hal yang membuat lemah kejiwaan itu harus dihindari. Contoh, sering melamun, sering temenung, sering menyendiri, itu bisa menjadi penyebab lemahnya kejiwaan. Nanti makhluk gaib bangsa jin mudah untuk menguasai pihak-pihak yang seperti itu kebiasaannya. Maka dari itu hindari ya kebiasaan seperti itu. Selanjutnya, hal-hal yang menjadi mudahnya makhluk gaib bangsa jin itu datang, masuk dan menguasai seseorang itu karena satu pendapat saya, lemahnya keimanan. Sudah selayaknya dan seharusnya harus dikuatkan keimanan ya. Seperti itu sahabat ya. Karena terkadang saat kita punya problem, sering kemasukan, sering kesurupan, hanya mengandalkan bantuan dari pihak-pihak yang mengobati, itu tidak sepenuhnya cukup sahabat ya.
Karena sifat daripada yang mengobati terkadang itu kalau belum begitu memahami hanya bersifat sementara, mengeluarkan makhluk gaibnya saja, ya. Maka kalau seperti itu yang terjadi, masih sangat dimungkinkan saat dibawa pulang selama beberapa waktu, beberapa hari ke depan, itu masih mau juga kesurupan ataupun kemasukan ataupun ketempelan bangsa jin. Maka dari itu, untuk menguatkan jiwa harus ditingkatkan kualitas keimanan, yakni ya ibadah. Ibadah dikuatkan, dirutinkan, keyakinan atas pertolongan Allah harus dikuatkan. Jangan semata-mata hanya menyandarkan kepada pihak yang membantu. Walaupun hanya menggunakan metode ruqyah sahabat ya. Tidak boleh dan tidak cukup kita hanya bersandar mengharapkan metodologi dan bantuan daripada seorang peruqyah ya. Hemat kami tidak cukup sahabat ya. Maka harus saling bersinergi. Pihak yang membantu mengobati, mungkin itu pakar ruqyah ataupun yang lainnya, itu pun dilibatkan guna untuk melengkapi proses. Namun tidak kalah penting yang punya badan ya. Yang punya badan, yang sering kesurupan, sering kemasukan, itu pun harus mencoba menguatkan dirinya dengan cara ya supaya jiwanya tidak lemah. Dengan beberapa hal yang sudah saya uraikan di awal tadi. Mudah-mudahan bisa dimengerti sahabat ya. Karena sekuat apapun kejiwaan manusia, kalau hal-hal yang memang menjadi lemahnya kejiwaan masih menjadi sebuah kebiasaan, lambat laun kejiwaan yang bersangkutan itu bisa melemah ya. Seperti itu sahabat ya. Perkara penyebab portal itu terbuka banyak hal sahabat ya. Banyak poin-poin yang menjadi penyebab terkadang portal dalam diri manusia itu terbuka. Dalam hal ini kita akan mengkaji dan membahas, sedikit memberikan tips bagaimana cara menutup portal yang sudah terlanjur terbuka apapun penyebabnya, supaya tidak lagi mudah untuk kesurupan dan kemasukan ya. Di samping tadi, kuatkan ibadah, kuatkan syariat, kuatkan keyakinan kepada Allah. Jangan lupa perbanyak zikir, seperti zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita semua tentunya. Dan gak kalah penting, setelah mampu seperti itu, sedikit tips yang saya sampaikan, gunakan satu ayat di surat Yasin, yakni ayat yang ke-9 sahabatnya. Silakan panjenengan buka sendiri Al-Quran, cari surat Yasin, buka ayat nomor 9. Itu bisa digunakan untuk menutup portal gaib dalam diri yang sudah terlanjur terbuka. Pertanyaannya, mana tahu ada yang kepingin lebih rinci, bagaimana metode penggunaannya ya. Setelah beberapa poin-poin di awal tadi sudah dikerjakan ya, amalkan ayat tersebut, ayat ke-9 daripada surat Yasin ya. Itu di air sahabat ya, di air. Amalkan di air, baca ya ayat tersebut secara berulang dengan keyakinan penuh, keikhlasan penuh, keridhaan atas keyakinan pertolongan dari Allah ya. Diulang dan diulang. Hitungan berapa, saran saya upayakan jangan kurang dari 7 kali baca. Kenapa harus 7 kali ataupun lebih? Jadi minimal 7 kali sahabat ya dibaca ayat ke-9 daripada surat Yasin ini ya. Karena dalam dunia ini kan ada 7 lapis, langit pun begitu juga ya. Alam semesta ini ada 7 lapis. Maka dari itu angka 7 sebetulnya bukan tanpa makna sahabat ya. Miniatur daripada bumi ini atau miniatur daripada alam semesta ini sebetulnya tak lain tak bukan salah satunya yakni diri manusia itu sahabat ya. Maka dalam diri manusia pun ada 7 lapisan ya. Maka tadi di awal saran saya dalam mengamalkan ayat daripada surat Yasin, ayat yang ke-9 tadi, jangan kurang dari 7 kali. Lebih boleh, cuma afdolnya hitungan ganjil. Jadi kalau bisa 7, entah mungkin 11 ataupun selanjutnya. Pokoknya jangan kurang dari 7 kali sahabat ya. Dengan keyakinan penuh, bacakan di air ya. Air yang suci, air yang steril. Nantinya separuh daripada air tersebut yang telah
dibacakan ayat ke-9 daripada surat Yasin itu, separuhnya bisa untuk diminum, separuhnya lagi bisa digunakan untuk campuran mandi. Seperti itu sahabat ya. Kalau sekali dikerjakan seperti itu, Allah mengabulkan secara tuntas, portal gaib itu tertutup. Mudah-mudahan gak kesurupan ya. Pertanyaan tambahan, mana tahu ada. Bagaimana tanda-tanda portal gaib itu sudah tertutup? Nah, tentunya sedikit saya akan mencoba melengkapi juga. Tentunya mudah sahabat ya. Yang biasanya masih sering kesurupan, semoga saat portal gaib itu tertutup, maka tidak lagi mudah kesurupan. Seperti itu poinnya sahabat ya. Jadi buat sahabat yang bertanya, seperti itu caranya. Bagi yang tidak bertanya tapi kepingin menambah wawasan, silakan amalkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi sedikit tambahan perbekalan atau perbendaharaan pengetahuan. Mudah-mudahan tidaklah sia-sia pengetahuan kebaikan itu sahabat ya. Mana tahu ada yang bertanya lagi, bagaimana metode mengamalkannya? Ya tentunya kita dalam kondisi suci, bersih, ambil air wudhu di tempat yang bersih juga sahabat ya. Siapkan air, baik itu di gelas ataupun di botol ataupun di tempat apapun, silakan ya. Air yang suci, yang bersih, bacakan ya. Sekali baca, hembuskan atau tiupkan nafas kita ke air tersebut sampai berulang. Setiap baca sekali, hembuskan. Setiap baca sekali, tiupkan ya. Seperti itu sahabat ya, ke air tersebut. Setelah berulang, minimal jangan kurang dari 7 kali. Lebih itu boleh, nggak masalah. Mudah-mudahan Allah cepat mengabulkan, yakni menutup portal gaib yang sudah terlanjur terbuka dalam diri kita semua yang punya problem seperti itu tentunya. Dan gak kalah penting juga sahabat ya, kita pun harus tetap berbenah diri. Mana tahu sekian lama kita mengalami seperti itu, atau panjenengan mengalami seperti itu, sudah berobat, berusaha dengan beberapa macam cara, bahkan ruqyah pun sudah ditempuh, sudah dilakukan, sudah minta bantuan kepada ahli ruqyah, tapi toh belum juga. Ada poin utama yang menjadi hal sentral juga, harus menjadi koreksi bagi diri kita semua. Mana tahu masih ada dosa-dosa yang kita perbuat itu belum kita taubati. Itu sahabat ya. Karena terkadang ada dosa yang sudah kita taubati cukup dengan istighfar ya. Kadang ada yang seperti itu sahabat ya. Tapi ada dosa-dosa yang saat kita bertaubat tidak cukup hanya dengan istighfar. Biasanya jenis dosa seperti apa yang tidak cukup kita taubati dengan istighfar, itu biasanya yang terkait dengan hakul adami, dengan sesama sahabat ya. Mungkin kita pernah ya merugikan pihak lain terkait materi, itu bisa menjadi pengganjal sehingga problem penyakit pada diri kita, biasanya penyakit apapun ini bersifat umum sahabat ya, kita kesulitan untuk mendapatkan kesembuhan sebelum kita bisa mentaubati sepenuhnya atas dosa terkait hakul adami ini sahabat ya. Kalau kita pernah berbuat dosa terkait dengan urusan Allah, itu lebih mudah cara mentaubatinya. Istighfar, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi kalau kita berbuat salah, berbuat dosa dengan sama manusia, apalagi sampai merugikan materi ya, sampai merugikan materi, poinnya sahabat ya, kita harus paham jeli. Materi itu kalau bisa kita minta halalnya, karena itu bukan dosa yang kecil, bukan dosa yang ringan, dan tidak cukup kita hanya dengan mohon ampun kepada Allah, sedangkan kerugian pihak-pihak yang kita rugikan itu belum mampu mengikhlaskan. Maka dari itu kita harus koreksi atas diri kita. Apakah ada dosa-dosa yang kategorinya belum kita taubati secara sempurna sehingga itu menjadi penyebab ya problem yang ada pada diri kita, baik itu penyakit ataupun sejenisnya, mungkin jenis mudah kesurupan, mudah kemasukan, itu sehingga Allah menunda proses kesembuhannya secara total. Silakan koreksi diri kita masing-masing. Mungkin itu sahabat ya yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat sedikit
bisa menjadi tambah pengetahuan dan sedikit bisa memberikan jawaban dan menjadi tambah pengetahuan, khususnya yang bertanya di kontak WA semuanya ya. Itu sahabat ya, mudah-mudahan itu yang perlu dan bisa saya sampaikan. Silakan diamalkan, dan bagi yang akan mengamalkan tentunya saya doakan semoga Allah mengabulkan apa yang panjenengan semua hajatkan. Di penghujung, bila mana ada tutur sapa, bahasa, ataupun sedikit penyampaian dari saya pada video ini, mana tahu kurang lengkap ataupun kurang berkenan, ya, kami tentunya mohon maaf dan mohon pangapunten. Bila mana ada problem yang lain, boleh silakan tinggalkan pesan panjenengan di kolom komentar. Mana tahu tidak mengetahui nomor kontak WA admin saya tentunya. Silakan. Mana tahu ada problem yang berbeda, nanti kita coba tanggapi dengan membuatkan jawaban melalui video seperti ini supaya bisa menjadi manfaat untuk banyak kalangan tentunya sahabat seperti itu ya. Mohon maaf. Ya, seperti itu intinya. Jadi ya harap dimaklumi, tidak semua kontak di WA terkadang cepat kita respon karena memang banyaknya kontak yang masuk, pertanyaan yang masuk, harus kami bagi waktu guna untuk menanggapi semuanya. Mungkin itulah yang perlu saya sampaikan di penghujung. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.